Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, wooden up, 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Saya dengan NIM 2010417110. Mata kuliah e-marketing kelas A1 hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEM. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester e-marketing. Untuk soal bagian A berkenaan dengan tugas harian di kelas. Bagian A, apakah Anda sudah memiliki buku e-marketing? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jawabannya yaitu, ya, saya sudah memiliki buku e-marketing. Karena buku e-marketing sangat penting dan tanpa memiliki buku tersebut, kita tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan atau soal yang akan diberikan oleh dosen kita. Dan buku tersebut juga sangat bermanfaat bagi kita karena di dalam buku tersebut banyak sekali pemaparan materi tentang e-marketing. Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawabannya, jika kita tidak memiliki buku tersebut, kita tidak akan bisa menjawab soal yang akan diberikan dosen kepada kita. Soal bagian B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah e-marketing? Jawabannya, tujuan saya mengikuti kuliah e-marketing yaitu untuk belajar serta menambah pengetahuan saya tentang apa itu e-marketing. Selain itu juga alasan saya mengikuti kuliah e-marketing adalah karena saya sudah mengentri mata kuliah tersebut dan sudah tugas dan tanggung jawab saya untuk mengikuti seluruh rangkaian pembelajarannya. Bagian C, berapa kali Anda menghadiri kuliah e-marketing? Jawabannya 7 kali karena agar tidak tertinggal materi perkuliahan dan untuk mengisi absen agar dapat mengikuti ujian. Karena kalau kehadiran kita kurang, maka kita tidak akan bisa mengikuti ujian. Soal bagian D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang diberikan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawabannya, kurang aktif karena saya merasa kurang yakin dan percaya dengan jawaban yang akan saya berikan atau jawab. Soal bagian E, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan dan dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Jawabannya ada 4 tugas dalam bentuk video record. Yang pertama, tugas meringkas bab 1, yaitu membaca ringkasan materi bab 1 yang sudah dibuat, yaitu tentang penerapan digital dalam pemasaran. Yang kedua, tugas meringkas bab 2, membaca ringkasan materi bab 2 yang sudah dibuat, yaitu tentang TING. Yang ketiga, tugas mensubscribe YouTube channel temannya dan deskripsi. Tugasnya yaitu mensubscribe YouTube temannya, lalu memberikan komentar atau deskripsi tentang materi apa yang dibahas dalam videonya tersebut. Yang keempat, tugas video record Avilio, yaitu menjelaskan apa itu Avilio, manfaat, dan mengapa mendaftar di Avilio. Soal bagian F, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Dan apakah sudah dinilai dosen? Jika iya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Jawabannya, saya sudah bergabung di Google Classroom dan untuk tugasnya yaitu ada 4. Yang pertama, tugas meringkas bab 1, yang kedua, tugas meringkas bab 2, yang ketiga, tugas mensubscribe YouTube channel temannya dan deskripsi, dan yang keempat, tugas video record Avilio. Untuk pengumpulannya yaitu 1 hari sebelum deadline sudah saya kumpulkan.
Untuk tugas yang sudah dinilai yaitu tugas Avilio dengan nilai 75. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing atau Avilio. Bagian A, apa itu Avilio Marketplace? Jelaskan. Avilio adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yakni digital marketing dan network marketing. Bagian B, dari mana Anda mengetahui Avilio Marketplace tersebut? Jawabannya dari dosen pengaku mata kuliah e-marketing yang di-share-kan melalui grup WhatsApp. Bagian C, apakah Anda sudah mendaftar di Avilio Marketplace dan apa web replika Anda? Jawabannya ya, sudah dengan web replika https://www.tokoavilio.com/mo2a1. Apakah merasa tertarik ikut Avilio atau terpaksa daftar Avilio? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, ya, saya tertarik karena untuk mendaftar di Avilio itu dengan cara gratis. Jelaskan bagaimana cara kerja Avilio tersebut. Bagian E, jelaskan bagaimana cara kerja Avilio tersebut. Jawabannya dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan dua pemasaran, yakni digital marketing dan network marketing. Soal bagian F, ada berapa marketing plan di Avilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Avilio tersebut. Jawabannya ada dua, yaitu digital marketing dan network marketing. Bagian G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam Avilio tersebut. Jawabannya yaitu ilustrasi perhitungan komisi jika afiliator mencapai 5 orang dan berduplikasi, dan masing-masing afiliator berbelanja atau berjualan sebesar 250.000 per bulan. Soal bagian H, posting foto Anda, I am ready Avilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Jawabannya, makna dari foto tersebut adalah saya siap untuk menjadi tim pelopor dalam Avilio. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di e-book marketing. Di e-book e-marketing yang Anda peroleh dari dosen Anda. Soal bagian A, apa topik bab 2, 3, dan 4? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Jawabannya, bab 2 dengan topik think. Isi dari bab 2, strategi adalah langkah penting pertama dalam memposisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Meskipun ada banyak jalan berbeda yang bisa ditempuh, harus ada proses yang jelas untuk memahami di mana Anda berada, di mana Anda perlu berada, dan bagaimana Anda akan sampai di sana. Semuanya dimulai dengan memahami tantangan bisnis yang dihadapi merek Anda. Dari sini, strategi pemasaran yang efektif melihat konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting. Berdasarkan penelitian dan data yang solid, strategi pemasaran digital menambah lapisan teknologi, keterlibatan, dan optimalisasi berulang ke dalam campuran. Berbagai macam alat dan taktik yang ditawarkan oleh media digital harus menginformasikan pilihan strategis Anda. Strategi pemasaran digital sangat empiris, dan pemikiran strategis Anda harus memperhatikan ROI dan bagaimana hal itu dapat diukur. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan taktik dan kinerja Anda untuk menciptakan kisah merek yang berharga, pengalaman pengguna yang luar biasa, corong konversi yang paling optimal, dan ROI tertinggi. Bab 3 yaitu dengan topik riset pasar.
Isi dari bab 3 yaitu memahami pasar Anda adalah dasar dari setiap kegiatan pemasaran, online maupun offline. Jika Anda tidak tahu dengan siapa Anda berbicara atau apa yang diperdulikan audiens Anda, kecil kemungkinan pesan Anda akan beresonansi dengan mereka. Riset pasar akan menentukan konten yang Anda buat dalam strategi pemasaran konten Anda, yang secara alami mempengaruhi saluran seperti pemasaran email, penulisan web, SEO, dan iklan online. Ini membantu Anda menentukan audiens Anda di saluran sosial dengan menunjukkan di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan bagaimana mereka suka berinteraksi dengan merek Anda. Ini juga membantu Anda memenuhi kebutuhan mereka dengan menentukan titik kontak yang mereka harapkan dari merek Anda, terutama ketika harus menciptakan saluran web dan seluler. Semakin banyak data yang dapat Anda kumpulkan dengan audiens Anda, semakin baik Anda akan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan upaya pemasaran Anda. Riset pasar adalah suplemen yang sangat baik untuk data kuantitatif yang dapat Anda kumpulkan melalui analisis data. Bab 4 dengan topik strategi pemasaran konten. Isi dari bab 4 yaitu pemasaran konten menyajikan mekanisme tarik bagi pemasar daripada mekanisme dorong. Merek harus dapat menunjukkan identitas merek mereka dan pasar yang mereka coba jangkau untuk menciptakan konten merek yang ditargetkan dan bernilai yang dapat menjadi tujuan strategis pemasar. Tidak hanya Anda menciptakan konten, tetapi melalui strategi pemasaran konten, bagaimana Anda menyusun organisasi untuk membuat konten itu, dan bagaimana Anda mencocokkan jenis konten dan metode pengiriman tertentu untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Hal ini memerlukan ide-ide yang beresonansi dengan orang-orang daripada hanya disajikan di berbagai media. Bagian B yaitu apa yang dimaksud dengan e-marketing. Jawabannya yaitu e-marketing atau pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara tepat. Bagian C, bagaimana e-marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, pengaruhnya yaitu dengan digital marketing bisa mempermudah pelaku UMKM untuk memberikan informasi dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan penjualan. Bagian D, apakah ada perbedaan antara e-marketing dengan digital bisnis dan internet marketing? Jelaskan. Jawabannya yaitu pemasaran digital adalah pemasaran yang memanfaatkan saluran pemasaran digital dan bisa dilakukan tanpa internet seperti iklan di TV. Yang kedua, bisnis digital adalah bisnis yang di dalam ruang lingkup digital. Yang ketiga, internet marketing hanya bisa dilakukan melalui internet, contohnya SEO, SEM, dan sosial media marketing. Soal bagian D berkenaan dengan video e-marketing. Silakan buka link di bawah ini. Jelaskan isi dari video tersebut. Jawabannya, pada video tersebut menjelaskan bagaimana cara mempelajari digital marketing bagi seorang pemula, di mana dalam mempelajari digital marketing, bagian pertama yang harus dilakukan yaitu diagnosa, yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, build, kedua, automate, dan yang ketiga, scale. Sebutkan judul video tersebut. Jawabannya, dalam video tersebut
judulnya yaitu tentang kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Siapa pembicaranya dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Jawabannya untuk pembicaranya yaitu Denny Santoso. Manfaat yang dapat diperoleh dalam video tersebut adalah kita bisa mengetahui bagaimana cara mempelajari tentang digital marketing bagi seorang pemula dengan 3 fase, yaitu membangun, mengoptimalisasikan, dan skala. Bagaimana cara mempelajari digital marketing menurut pembicara tersebut? Jawabannya, menurut pembicara tersebut, cara mempelajari digital marketing menurutnya yaitu dengan mempelajari 3 fase. Yang pertama yaitu membangun, yang kedua mengoptimalisasikan, dan yang ketiga yaitu skala. Sekian jawaban ujian tengah semester marketing dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.